Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian, alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, di bulan Rajab ini, di pertengahan Rajab, kita mencoba tadabbur Al-Quran, surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 1, yaitu yang terkait dengan Isra, sebetulnya ya, Isra. Nah, udah jadi Isra Mi'raj aja. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Nah, Isra Mi'raj, sahabat sekalian, yang akan kita bahas itu pertama, kondisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj. Jadi bagaimana kondisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj. Sistematikanya gitu ya. Kemudian yang kedua, nah proses Isra Mi'raj. Ini dikasih warna merah berarti ada sesuatu hal yang harus diwaspadai gitu, harus dikasih perhatian. Kenapa? Karena ini ada Isra, ada Mi'raj. Ya, nanti coba kita lihat. Kemudian yang ketiga adalah hasil Isra Mi'raj, ya, hasil Isra Mi'raj. Dan yang keempat tentu ini hikmah Isra Mi'raj. Ya. Jadi bahasan tentang Isra Mi'raj, setidaknya ini ada kondisi sebelum Nabi Isra, diisrokan atau dimirajkan. Yang kedua proses Isra Mi'rajnya sendiri, lalu hasil Isra Mi'raj, dan berikutnya adalah hikmah dari Isra Mi'raj. Baik, kita awali dengan bagaimana kondisi sebelum Nabi diisrokan. Isra Mi'raj terjadi sekitar tahun 12 kenabian. Tahun 12 kenabian berarti kalau Nabi usianya waktu diutus itu usia 40, Umur berarti 40. waktu Isra Mi'raj tinggal tambah 12. Berarti sekitar 52 tahun. Ini sebelum hijrah ya. Jadi sebelum Nabi hijrah. Tahun 12 kenabian ya. Nah, ternyata sebagaimana kita ketahui dalam sejarah bahwa kondisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diisrokan dimirajkan, pertama Abu Thalib, paman beliau meninggal. Ini sekitar tahun ke-10 kenabian. Berarti saat Nabi sekitar usia 50. Pada Nabi usia 50, Abu Thalib paman beliau meninggal. Sedih kira-kira ditinggal? Tentu secara manusiawi. Nah, bukan masalah ditinggalnya, tapi Abu Thalib meninggal dalam keadaan apa? Islam atau Abu Thalib? Nah, Kufar. dalam keadaan kafir. Kafir. Secara manusiawi, karena Nabi Muhammad juga sama, manusia seperti kita, punya rasa, punya hati, kira-kira paman beliau meninggal dalam keadaan kafir. Terpukul nggak batin beliau secara sisi manusiawi? Iya, betul. Abu Talib itu yang menjadi orang tua beliau, pengganti orang tua beliau, yang menyayangi beliau, yang membela beliau, yang mendidik beliau, yang menjadi backing perjuangan dakwah beliau. Iya. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru di tanah Arab. Tiba-tiba paman beliau sendiri meninggal dalam keadaan kafir. Kafir. Tentu, ya memang dari sisi ruhaninya beliau seorang nabi, tapi dari sisi kemanusiaannya ada perasaan kira-kira ini batinnya, Di. ya sedih ya. Anggap aja versi kita sedih ya. Versi kita itu ada sisi kesedihan. Istrinya meninggal juga. Nah, setelah itu istrinya meninggal. Punya itu di mana ya?
Ya. Setelah itu istrinya Nggak tahu berapa dari pesantren meninggal. itu. Ya, Yatim siapa piatu istri orang miskin tuh. siapa istri beliau ini? Khadijah. Khadijah. Siti Siti Khadijah, Hadijah. Siti Khadijah meninggal. Ya, Siti Khadijah meninggal. Meninggal. Masih di tahun yang sama, di tahun Yang sama. 10 kenabian. Ya, baik. Kira-kira kalau seseorang itu apa ditinggalkan meninggal oleh seorang istri, pengaruh nggak ke seorang suami? Pengaruh Banget. banget. Saya kemarin baru dapat cerita, wah kerasa banget katanya. Biasa ada yang nyiapin, biasa ada yang nemenin, biasa ada yang apa berkhidmat gitu, tiba-tiba nggak ada. Otomatis sisi kemanusiaan beliau juga ya merasa kehilangan. Ya, apalagi kalau istri itu beda. Istri itu ibaratnya apa? Kalau Pakaian. pesawat itu ada dua mesin, ya Hmm. laki-laki mesin ke satu, istri mesin kedua, ibaratnya gitu ya. Suami mesin ke Iya. satu, istri mesin kedua. Tentu apa? Pengaruh. Makanya dari sisi kemanusiaannya para sahabat menilai ya bahwa tahun itu adalah amul huzni. Am itu adalah tahun, huzni tahun kesedihan. Ini Kesedihan. para sahabat menamainya karena apa? Para sahabat juga kan melihat sisi kemanusiaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Secara kemanusiaannya ya sedih. Walaupun tentu secara rohani ya beliau seorang nabi ya pasti akan apa berbeda dengan kita ya. Hanya dari sisi kemanusiaannya ya sedih ada sedihnya. Coba ini berapa lama dari ditinggal beliau ke masa Isra Miraj? Kan 2 tahun lebih 2 tahun ya, lagi. ya hampir 2 tahun. Bayangin 2 tahun ini, selama 2 tahun kesedihannya memuncak ibaratnya. Ditambah lagi, Nabi kemudian ke Taif, ya dakwah ke Taif. Hari ini Taif kan apa menjadi kalau naik apa kereta gantung ya, kalau yang Hmm. umroh. Nah, Alhamdulillah. sudah siksaan kafir Quraisy semakin keras karena Abu Thalib backingnya sudah nggak ada. Ketika nggak ada backing, Nabi Muhammad berarti nggak ada yang melindungi. Sehingga apa kafir Quraisy dimotori oleh siapa? Oleh Abu Lahab ya paman beliau juga itu kan. Nah akhirnya menekan menyiksa Nabi Muhammad lebih keras lagi. Kemudian tadi orang dakwah ke Taif, dakwah ke Taif, ternyata apa? Orang Taif juga bukannya menyambut, tapi apa? Menyiksa, Melemparnya. bahkan melempari. Ya, Ini kan bertubi-tubi ya. ya. Sudah mau ditinggal meninggal oleh paman, oleh istri beliau Siti Khadijah. Kemudian kafir Quraisy semakin menekan, siksaannya begitu dahsyat, makin dahsyat. Lalu ke Taif, Taif kan agak di luar Mekah, jauh dari Mekah. Apa? Mereka menyakiti beliau, ya, bahkan melempar dengan batu ya. Nah, tentu ini batin beliau apa? Ya, ibaratnya mengalami suatu hal yang luar biasa gitu ya. Mengalami suatu hal yang luar biasa. Dan lumayan kalau 2 tahun mah kan lumayan ya. Hampir 2 tahun Iya. lah gitu. Lumayan batin beliau. Waduh, ibaratnya. Nah, berarti di situ ada sabar, di situ ada ridho atas ketetapan Allah, di situ ada tetap ikhtiar maksimal, ada optimisme. Bayangin 2 tahun menghadapi kondisi yang sedemikian dahsyat, puncak-puncaknya gitu. Puncak-puncak apa? Puncak-puncak dari yang dialami oleh Nabi. Nah, kemudian baru Isra Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Nah, ini kita akan membahas tentang proses Isra Mi'raj. Ya, proses Isra Mi'raj. Ini ada proses Isra, ya. Kemudian ada Mi'raj. Kalau Isra ini prosesnya gimana? Perjalanan dari Masjidil Jalanan Haram ke Masjid Al-Aqsa. ke Masjid Dari Aqsa. masjid ke masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ini dari masjid ke masjid. Ini dimensinya apa, Jas? Fisik ini ya. Kan Masjidil Haram fisik. Iya. Masjid Al-Aqsa fisik. Berarti ini dimensinya fisik. Ya, artinya ini dimensinya fisik. Alam jasad dari masjid ke masjid. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa Isra itu
ruh berserta jasad, yes, bisa dipahami, bisa diterima oleh iman tentu, secara logika pun bisa. Karena apa? Karena ini prosesnya dari masjid ke masjid, dohir, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Walaupun di situ juga nanti akan ada keajaiban ya, tapi masuk akal. Karena apa? Ini prosesnya fisik, jasad ya. Nah sekarang Isra, nah makanya dikasih warna merah ini karena harus hati-hati. Ini Mi'raj. Pertanyaannya Mi'raj itu perjalanan dari mana ke mana? Ya, Dari Masjidil Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Baik. Bagaimana proses Mi'raj ini? Kecepatan Diangkat, tinggi. diangkat ke atas Diangkat ke atas, baik. Apakah di alam fisik atau alam lainnya? alam fisik, Ustaz. Ini segudang pertanyaan. Makanya saya kasih warna merah ini. Ya ini ya intinya ya. Jadi di Isra Mi'raj ini ada dua proses. Satu proses Isra, perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj dari mana? Nah, nanti kita coba ya. Nanti kita coba urai. Ini yang apa? Yang mesti dicermati ya. Mesti dicermati. Baik, kita langsung sekarang ke ayatnya ya. Ayatnya surat 17 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini diawali dengan, coba kita lihat sekarang. Subhana. Apa ini subhana? Maha suci. Maha suci. Ya. Maha suci. Dari sisi bentuk, sebagai pelajar nauzorob, kita mesti identifikasi isim, fiil, harap. Kalau harap nggak mungkin ini. Isim, Ustaz. Nah, yes. Ternyata ini sabbaha yusabbihu tasbihan. Kan ada begitu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Oh ini maaf, tasbihan ini ya. Tasbihan. Kalau tasbih jelas itu masdar ya, isim. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah, ternyata ini juga ada subhanan. Oh, ini harusnya alif. Subhanan. Mohon maaf ini subhanan. Nah, subhanan ini salah nulisnya ya. Subhanan harusnya ini subhanan. Ya, ini ada alif, fathah alif lalu nan. Subhanan itu ternyata adalah apa? Masdar. Ini adalah masdar, tapi kalau kata santri masdar simai, masdar yang memang sering terdengar aja gitu. Walaupun walaupun masdarnya tasbih, tapi ada juga masdar juga subhanan. Subhanan ini ya, subhanan. Nah, kalau subhanan isim maha suci atau pemahasucian sebetulnya. Kemasucian Allah. Ya, pemahasucian karena apa? Isim. Kalau sabbaha fiil memahasucikan, kalau tasbih pemahasucian atau subhanan juga pemahasucian. Cuman diambil simpelnya maha suci. Maha suci ini maksudnya isim ya. Maksudnya isim, pemahasucian. Karena kalau pekerjaan memahasucikan gitu. Maf'ul ya Ustaz, maf'ul mutlak ya Ustaz. Nah, sekarang begini, kita sudah belajar yang hadap-hadap ya, yang dibuang-dibuang. Logikanya begini. Sebuah kalimat sempurna itu pertama jumlah ismiyah mubtada khobar. Ya. Kalau mubtada khobar harus marfu. Ya. Ini berarti nah dianggap apa fathah mansub. Ya, mansub. Oh, berarti ada kemungkinan ini larinya ke jumlah fi'liyah. Iya. Kalau jumlah fi'liyah halus fi'il fa'il maf'ul bih. Iya. Ya. Ini mana fi'il fa'il maf'ul bih? Nah, tiba-tiba jebret aja ini fathah. Nah, ternyata kita sekarang bisa paham bahwa bisa jadi ini ada fi'il fa'il maf'ul bih yang dibuang. Ya, ijaz Hadap hazf. ini. Ya, ijaz hazf. Ya. Ijaz hadap. Apa ijaz hadapnya?
bisa Nusab, usabbihu, bisa. nusabbihu. Atau nusabbihu, bisa. Ya, Tapi bisa misalnya usabbihullaha, Allah sedang memuji dirinya sendiri. Usabbihullaha, bisa begitu. ya. Fiil fa'il Subhanallah. maf'ul bih di sini yang dihadap, yang dibuang, ya. Pak, Kenapa fiil. begitu? Karena tiba-tiba ini subhana. Ya, Subhana ini apa? Mansub. Ya. mansub. Kalau Hmm. mansub berarti apa? Maf'ul bih. Kemungkinan kalau nggak maf'ul bih ada lagi Hal maf'ul mutlak. hal Maf'ul mutlak. mutlak. Karena apa? Karena ini masdar dari fiilnya. Ingat yang Ya, waktu maf'ul mutlak. ya. Maf'ul Yusabbihu. mutlak ya. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, Iya. itu Maf'ul ya. mutlak. Jadi ini lebih kepada maf'ul mutlak, Maf'ul mutlak. mansub maf'ul Oh, mutlak. iya 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 iya. Maf'ul mutlak itu misalnya idza zulzilatil ardu Ya, zilzalaha zilzalaha. ya, Nah, ya. Jadi menjelaskan keadaan ya. ya. Jadi ini adalah ternyata bisa ada sisi balaghah ijaz Ya. hadap gitu ya. Ijazah. Ya, Ijaz hadapnya fiil fa'il maf'ul bih bisa dibuang. ya, Usabbihuka bisa atau ya, usabbihullaha bisa ya. atau usabbihuni kan bisa begitu ya. Atau Allah nusabbihu. sedang memahasucikan dirinya Memujikan dirinya. ya. Karena memang Allah Maha Suci. Nah, jadi ini isim ya. Iya. Makanya disandingkannya subhanallahi kan gitu. Iya. Hmm. Bisa subhanallahi di sini, bisa subhanaka kan gitu. Kenapa? Nah, subhanaka, subhanallahi itu Allahumma. idofat. Iya, Berarti kalau idofat ini mudhof. mudhof. Ya. Mudhof Ya, juga ya. mudhof. Subhanun, subhanan. Ya, subhanan asalnya cuman dibuang Ya, karena jadi ya. mudhof. Ya, bisa kerasa ini ada mudhof ini sebagai mudhof. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Jadi subhanallahi, coba lihat subhanallahi bukan subhanallah bukan subhanallahu. Iya. Ya, itu berarti idofat. Idofah. Hmm. Subhanallahi gitu kan ya. Subhanaka. Nah, ka di situ itu mudhof ilaih fi mahalli jarrin gitu ya. Ya. Baik. Subhana apa? Maha suci. Ya, ini maha suci artinya. Siapa yang masih suci? Maha suci aja. Ada kata-kata Allahnya nggak? Belum. Nggak ada belum. Nah, jadi ada kemungkinan begini. Tiba-tiba alladzi. Subhanallah. Suci. Alladzi Ya, itu kan isim. ya. Isim. Kalau Isim isim mausul. bersanding dengan isim apa? Bisa jadi opat? Bisa. Bisa, bisa. Berarti alladzi ini isim mausul. Ya, Ya, karena dia diidofatkan langsung nih kita kita dohir-dohir aja dulu, kita dohir aja ya, ini tanpa ya, ada yang dibuang-buang misalnya subhana ya. isim mudhof ini mudhof ilaih. Bisa mudhof Ya. ilaih? Bisa. Bisa dia yang Ya, kan isim ya, alladzi. Cuma ya, berarti fi ya. mahalli jarrin gitu. Iya, Iya. Coupling jar majrur. ya. Fi Kenapa mahalli jar. majrur? Karena sebagai mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Ya. Ini Subhana Maha Suci. Bisa nggak begini analisanya? Di sini ada kata-kata Allah yang dibuang misalnya. Mudhof ilaihnya. Bisa? Bisa. Bisa. Bisa aja. Subhanallahilladzi. Subhanallahi. Kalau Allahinya sebagai mudhof ilaih, berarti Ya, alladzina jadi naat gitu. nadinaat dari Allah. Nah, gitu. Sama aja. Ya, Nah, ini Masya Allah. Jadi sampai sini aja ada berbagai kemungkinan secara grammar, ya. Secara nahu. irob. I'rab. Ya, grammar lah gitu. I'rab. Ya, Jadi di sini ada fiil fa'il maf'ul bih yang ya. dibuang. Ini juga Ah, bisa jadi mudhof ilaih yang dibuang. iya. Tapi kalau ini dianggap tidak ada mudhof ilaih yang diulang ya sudah berarti ini jadi mudhof ilaihnya. Iya, Gitu. ya, Alladzi. Bisa bisa. bisa. Bisa Oh, dipahami sampai sini. Ini Masya Masya Allah. Allah. Ini tingkat tinggi sebetulnya ini. Iya, Kenapa tingkat tinggi? ya, Karena kalimat yang standar itu mubtada khobar, fiil fa'il maf'ul iya, bih, maf'ul mutlak. iya, Tiba-tiba jebret ini maf'ul mutlak. iya, maf'ul Ya, mutlaq. bagi orang yang paham tentu seperti terkaget-kaget kan, karena tiba-tiba Ya. kok jebret ini ada maf'ul mutlak langsung gitu, Ah, tanpa ada fiil fa'il maf'ul bih. berarti pelajaran kita yang ijaz hazaf itu berlaku di sini ya, Ustaz? Nah, berlaku. Hmm. Yes. Alhamdulillah ya kemarin sudah ada ijaz hadap. Hmm. Ustaz, Ya, Ustaz, ya Bu Jusma. ini tanya misalnya subhanallazi itu kan ada yang kalau kita ini mentadaburi kan secara apa balaghah ya Ustaz ya.
Ya. Tapi kalau orang Arab biasa aja gimana tuh Ustaz? Ya kalau irob biasa begini. Ini irob Nah, yang biasa, dohir ini. ya. Berarti subhana itu apa? Isim, Mas. isimnya masdar, dia mansub, ya sudah jadi maf'ul mutlak Nah, itu. dan jadi mudhof karena tanwinnya nggak ada. Kemudian kalau mudhof ini mudhof ilaih, isim Hmm. mausul tapi jadi mudhof Oh, ilaih. Itu yang ya. standar. Majrur Gitu. dia Ma- fijar. Fi mahali jarin, ya. Hmm. Coupling majrur gitu. Itu. Nah, ini yang Yang dohir ini. majrur. Ya. Hmm. Tapi yang ijaznya kan ada kan Tapi yang kalau mau diijazkan, hadap juga bisa. Di sini ada subhanallah, Oh, bisa. Bismillahi. Ya, Allah. subhanallahi. Berarti Lahi. mudhof ilaih dibuang. Kalau ini Iya. mudhof ilaih dibuang, ini alif lam. Berarti naat gitu. Naat. ya. Nah, Oh iya. ini jadi naat gitu. Hmm. Ya Allah subhanallah. Allahnya kok udah memudhof ilaih, sudah menjadi manut yang dibuang tuh. Kan keren ya, Masya Allah gitu kan. Ya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah tulusnya karena alatnya sudah ada, jadi kita kan bisa 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 merekonstruksi gitu ya. Oh, ini ada kemungkinan ijaz hadap gitu. Tapi tanpa Mhm. ijaz hadap pun bisa ini langsung begini bisa, bisa, Bisa. bisa. Hmm. Kalau ini dianggap tanpa ijaz hadap ini bisa. Subhanalladzi bisa. Itu sebagai Ya. kalimat yang utuh bisa. Yap. Berarti subhana mudhof, alladzi mudhof ilaih. Betul. Mungkin mungkin secara grammar, secara i'rab gitu. Hmm. Jadi menerjemahkannya Ustaz. Nah, coba Nah, kita lihat sekarang di terjemahan. Maha ya. suci aja atau ada kata Allahnya? Nah, gitu Ustaz. Nggak ada. Allah. Maha suci Allah ya. Berarti Iya. kalau maha suci Allah di sini ada kemungkinan mudhof ilaih yang dibuang. Dibuang. Hmm. Tapi Ya. kalau diartikan maha suci yang bisa juga Nah, kan. bisa juga kalau kalau ini maha suci yang gitu. Nah, Dia yang gitu. ya. Tapi putus kayaknya Ustaz kan ada Allahnya. Nah, Hmm. sebetulnya tanpa ditulis juga sudah pasti bahwa yang maha suci Iya. itu Allah gitu. Oh iya. Nggak usah Makanya ditulis juga ini pasti bahwa Maksudnya Allah Allah sedang ya Ustaz. memuji dirinya. Artinya Ya. apa? Yang maha suci itu pasti Allah. Hmm. Ya, jadi ini kalaupun ini Yes. dianggap ini ada Allahi, mudhof ilaih dibuang, ya ijaz hadap. Hmm. Di awal ijaz ya. Ya. Ijaz hadap ini. Jadi ijaznya di awal di sini fi'il fa'il maf'ul bih ini mudhof ilaih Masya Allah. Jadi ini waduh luar biasa. Iya. Tingkat tinggi. Iya benar Ustaz. Masya Allah. Nah, sekarang setelah isim mausul perlu apa? Sila. Ila mausul subhanalladzi Asro ini. Asro itu fi'il madi. Cuman sulasi mazid. 3 plus ini. wala af'ala. Asalnya saro, Saroya. baka gitu saro jadi asro. Ya. Af'ala tapi ujungnya ini ada apa? Ada huruf Ya, ilat. ilat. Ada huruf ilat ya. Berarti ini af'ala tapi jadi ada huruf Asro. ilatnya. Asro. Harusnya Ya. ya kan afroya. Yusri. Oh. Ya. Asro yusri ya. Isro'an. Nah, isro'an itu masdar. Isra'an. Asro yusri isro'an. Af'ala Isra'an. yuf'ilu if'alan gitu. Ya. Ya, jadi isro itu sebetulnya masdar itu. Karena fi'il madinya asro. Ini dia adalah silah. Ya, Lah. di dalam silah ini kan ada domir. Di sini ada Iya. huwa, di sini ada huwa. Sudah clear nyambung. Heeh. Ya, artinya apa? Telah memperjalankan di malam hari. Mhm. Jadi kata asro itu sudah ada konten malamnya. Hmm. Tanpa Oh. disebutkan lailan itu sudah malam artinya. Bukan asro itu memperjalankan artinya Di malam hari ditambah Bapak. Oh ditambah ya. Iya. Jadi asro Iya. itu perjalanan di malam hari. Oh. Lailannya setelah itu kan. Nanti sabar Bu Murida. Sabar dulu. Iya. Jadi ini Maha Suci Allah. Heeh. Kenapa Maha Suci? Dia yang telah memperjalankan. Yes. Kalau Allah menggunakan kata subhana, itu pasti ada kejadian, ada sesuatu yang luar biasa. Iya, iya, iya. Dari prosesnya aja nih, dari dohirnya aja, luar biasa, hadap ini. Ya, dari prosesnya aja, dari grammarnya aja sudah hadap, ijaz hadap, ada balagonya, dari kontennya juga pasti ada yang luar biasa. Ya, nah, Maha Suci Allah, nah Allah ini sisipan, ya, berarti di sini nih dianggap ada mudhof ilaih yang dibuang. Maha Suci Allah, Allah di asro dia yang telah memperjalankan di malam hari, gitu.
Ya. Tanpa lailan loh, ini tanpa lailan. Jadi Asro itu sudah ada konten berjalan di malam 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 hari. hari. Iya. Ini kira-kira kalimatnya apa nih? Khobari, kalimat berita, kalimat instruktif. Khobari. Berita. Oh, bari, kalimat Khobari. Ya, berita. berita. Kalau kalimat berita hanya dua kemungkinan, benar atau Atau hoax. salah. 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 Benar atau salah? Ini pasti benarnya. Iya. Ya. Sampai sini sudah ada yang anehnya di sini? Belum ya? Belum. Ini hanya baru Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Kalau berjalan malam orang Arab biasa nggak? Biasa belajar malam, belajaran malam. Berarti sampai sini belum ada yang luar biasa nih. Sampai sini ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya baru. Allah memperjalankan kepada siapa dulu ya? Hambanya. Kita coba Kepada rekonstruksi hambanya. ininya, pola ininya. Bi abdihi. Bi dengan Arab jar, abdi seorang hamba, hi-nya. Ini Iya. bi abdi itu jar majrur, Hmm. abdihinya idofat. Idofa. Iya. Makanya jadi bi abdi. Kenapa abdi? Karena diawali harf jar bi, jar Ya. majrur. Lalu Iya. digabungkan dengan isim dhamir muttasil. Iya. Posesif ini kepemilikan. Jadi hambanya dengan seorang Idofat. hambanya, ya, idofat dengan seorang hambanya. Nah, kalau hamba ada yang menafsirkan namanya hamba itu utuh, jasmani plus rohani, gitu. Iya. Iya, Jasad iya. plus ruh, utuh kan hamba. Iya. Bisa dipahami ini. Ya. Kenapa ini utuh? Kita lihat nanti ya. Iya. Maha Suci Allah, Dia yang telah memperjalankan dengan seorang hambanya atau kepada seorang hambanya berapa berapa saat? Lailan. Laila. Nah, Setengah itu malam. tamyiz. Itu Nah, ini tamyiz. ada yang menyebutnya dorob. Iya, lo dorob. Ma'mul Iya. fi, maf'ul fi, Oh, dorob maaf. apa? Dorob zaman. Iya, iya benar, Lailan benar, benar. pada suatu Ya, malam, iya, ya, dorob. ini mansub tanpa alif lam nakiroh. Nah, itu menurut ahli bahasa, ahli tafsir bahwa malamnya ini di satu malam, misalnya malam apa? Sekarang malam Rabu lah gitu. Di malam Rabu tidak semua malam 9 jam, enggak. Hanya beberapa saat saja. Hmm. Jadi malam kan anggap dari jam berapa malam? Dari maghrib misalnya sampai subuh. Anggaplah biar gampang 9 jam. Kan itu malam, satu malam kan? Nah ini Iya. tidak 9 jam, tidak. Hanya sebagian waktu saja. Nggak tahu berapa menit, nggak tahu berapa saat. Hanya sebentar malamnya itu. Ya. Maf'ul. Iya. Oke. Dorob zaman. Ya. Ya, dorob zaman. Maf'ul fi, gitu ya. Iya, maf'ul dia, maf'ul fi Pada kan. suatu malam dengan waktu yang durasi yang sebentar. Iya. Baik. Jadi Maha Suci Allah memperjalankan kepada seorang hambanya lain pada satu malam. Sampai sini udah ada yang aneh belum? Udah ada yang luar biasa belum? Belum ya? Belum. Karena apa? Belum kelihatan dari mana ke mananya. Ya. Ya, ada yang luar biasa sampai sini? Belum ya? Kalau berjalan malam mah Pernyataan Biasa ya. biasa Masih biasa. sampai sini. Nah, yang luar biasa baru sekarang. Dari mana startnya? Minal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram. Nah, ini minal masjidnya jar majrur ya. Lalu Iya. al haraminya naat ya, naat manut ini. Dari Masjidil Haram. Nah, baik, coba kita lihat. Memperjalankan dengan seorang hambanya pada suatu malam dengan durasi yang singkat dari Masjid Al Haram. Di mana Masjid Al Haram? Di Mekah, buka. Iya. ya. Kalau dari Mekahnya masih ke Mekah juga nggak aneh. Ya. Madinah. Iya. Nah, kalau Madinah aneh tuh karena apa? Jauh. Tapi kalau dari Mekah ke Mekah nggak aneh. Ya. Karena apa? Bisa pakai kuda lah gitu. Nah, sampai sini ada yang aneh belum ya? Belum. Belum karena dari Masjidil Haram kan baru startingnya. Ke Masjid Aqsa. Nah, baru sekarang. Oh, ini salah lagi ya. Harusnya ilah ini. Maaf, salah. Bila. Ilah itu menuju. Maaf, ini ilah. Iya. Ilah Iya. menuju mana? Masjidil Aqsa. Masjid Menuju Aqsa. Masjid Aqsa. Iya. Sampai sini, coba kita lihat. Masjid Haram di mana? Masjid Haram di Mekah. Kita. Masjidil Aqsa di mana?
di Palestina. Palestina. Palestina, Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa, Iya. Baitul Maqdis di Iya. Palestina. Iya. Luar biasa nggak ini sampai sini? Jaraknya jauh. Iya. Berapa ribu kilo? Iya. Dulu sudah ada pesawat belum? Belum. Itu Ilal ya Ustaz ya, Ilal Ya, Masjidil maaf, ini Aqsa. harusnya ilah. Bukan Ini Nun ya harusnya Ustaz. ilah. Ya, Kan Ilah. itu. ini harusnya ilah. Sebentar, Ilah. ya sudah ini ilah ya. Ya. Iya. Ini ilah ya, mohon maaf ini ilah. Harusnya ilah ini. Ilah, ilah itu menuju ya. Ilal Masjidil Ilal Aqsa. Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Sudah ada ini luar biasa di sini. Iya. Sampai sini sudah kelihatan bahwa ini luar biasa. Kenapa? Karena Dalam kalau sebuah- perjalanan normal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pakai kuda atau pakai unta butuh Waktu. lama, butuh waktu. Iya. Ini tiba-tiba cuman dalam satu malam durasinya nggak 9 jam satu malam, nggak sepanjang malam. Tapi apa? Hanya sedikit waktu saja. Mm-mm. Luar biasa nggak ini? Luar biasa. Ini luar biasa, Masya Allah. Tapi bisa dipahami bahwa ini dari masjid ke masjid. Masjidnya fisik, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa juga fisik di Palestina kan ada. Bisa dicek ya. Iya. Berarti kalau perjalanannya bi'abdihi itu jasad plus ruh, yes gitu. Bisa dipahami oleh akal dan iman juga otomatis. Karena apa? Ini wilayah-wilayah dunia gitu ini. Alam dunia, Di dunia Ya. ya. alam jasad Ada. ya. Hmm. Alam jasad ini alam dunia jasad maksudnya Hmm. ya. Nah, perkara nanti naiknya gimana itu juga akal nggak akan bisa. Kenapa? Kan buruk tuh barkun itu kilat. Kilat kan kecepatannya apa? Kecepatan cahaya. Wallahu alam prosesnya mah gitu. Tapi kita yakini bahwa ini perjalanannya jasad plus ruh Hmm. ya dari Masjidil Haram ke Aqsa. Kan subhana diawali dengan apa? Bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Nggak bisa kita menginginkannya. Nggak bisa kita akal akal nggak bisa memahaminya secara ilmiahnya gitu ya. Hanya ilustrasinya kan sering diilustrasikan. Misalnya nih, ada semut dari Sydney, semut di Sydney, Bu Elva. Hmm. Tiba-tiba Bu Elva ke Jakarta. Semutnya ikut di tasnya Bu Elva tuh. Begitu nyampe di Soekarno-Hatta, turun, semutnya Ada keluar. temennya lain. Ngobrol sama sesama semut. Kamu semut dari mana? Saya dari Sydney, katanya. Nggak mungkin kamu semut. Bohong ya. Itu kan Iya. ilustrasi, ya. Iya. Iya. Itu kan maksudnya, oh bisa. Si semut aja bisa dari Sydney ke Jakarta, Soekarno-Hatta, dengan catatan apa? Ikut Ada yang bawa. ada yang bawa. Nah, dibawa. Nah, ini kan barkun, buruk. Wallahu Iya. alam prosesnya. Tapi apa? Itu mah bisa dipahami lah gitu. Bisa. Karena ini apa? Alamnya alam masjid, jasad, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jasad. Clear sudah. Hmm. Mau tanya Ustaz, Ya, boleh, Bu Persida. Aqsa itu siapa dulu yang mendirikan Ustaz? Kalau itu yang mendirikan, ya itu kan dari zaman apa? Dari zaman Sulaiman. Nabi ya, dari zaman Nabi Daud, sebelum Nabi Daud Muhammad Sulaiman. tentu ya. Nabi Sulaiman ya Ustaz ya. Nah, saya agak ini nih, ininya pastinya harus baca dulu ininya. Iya. Jadi yang jelas ini memang sudah ada gitu ya. Dan ini Udah. nabi-nabi terdahulu itu kan di di Masjid Al-Aqsa, Baitul Iya. Muqaddas ini kan Iya. pusat para nabi sebelumnya lah gitu ya. Dan Banyak nabi-nabinya kebanyakan apa? Dari ini ya, dari Yakub. Bani Israel dari Yakub. Ya, Iya. Dari Yakub baik yang ya. keturunannya Ya, Ishak. tiba-tiba ini Masjidil Haram dari Nabi Ismail gitu. Hmm. Jadi seperti pindah dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Haram Nabi Muhammad itu beda daerah ya dan jaraknya ribuan kilo. Nah, kemudian emang Masjidil Aqsa itu apa? Alladzi barokna menuju Masjid Aqsa. Bukan. Alladzi sama isim mausul ya, Iya. Ya. yang barokna kami berkahi. Coba ini kok barokna? Silahnya ini barokna. Iya. Kalau tadi asro, pelakunya coba kita lihat pelakunya. Yang tadi ya. asro. Iya. Berkat tadi Asro Asro. itu kan dia. Begini kodenya Iya. asro itu seperti Ini fa'ala sekarang nasoro. kami. Huwa, Kami ya, huwa. Iya. Ghaib tunggal, huwa, Iya. Iya asro. benar. Sekarang Iya. barokna, gimana kalau kan begini, kami. Iya. Jadi mutakallim. Inti apa nama itu?
Ada Oh apa iya, namanya? bahasa Ustaz apa namanya? Iltifat. Ya, iltifat ya. Iltifat. Ini ada Iltifat. 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 Biasanya Ya. alladzi itu isim mausul itu untuk yang goib. Yes, Ya. tadi alladzi asro. Huwa di dalamnya. Tiba-tiba ini alladzi barokna. Coba dari Ya. sisi nahunya. Ini Ya. alladzi dia, ini nak kami. Cocok nggak ini? Enggak. Nggak Ya. cocok. Tapi kan ini iltifat. Ya. Harusnya ini barokah ini. Ya. Barokah. 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 Ini fiil. Barokah. Cuma di Allah. Ya, jadi wazan fa'ala barokah. Alladzi barokah. Yang dia yang Ya, memberkahi gitu. barokah. Ya. Dia yang memberkahi ya. Kalau mau lempeng-lempeng. Nah, ternyata ini jadi barokna, belok. Ya, Iltifat belok. gitu. Ya, iltifat ya. apa nama Ustaz? Istifat ya? Iltifat. Namanya Iltifat. iltifat ya. Ah. Iltifat. Jadi belok pindah dari tunggal Menjadi goib jamak. tunggal ke mutakalim Mutakalim. ghair. Mutakalimnya mutakalim banyak ya. Mutakalimnya bukan saya, bukan barok tuh ya. Bukan Ya, barok tuh, tapi bukan barok tuh, bukan. itu Tapi nahnu. barokna ya. Nahnu. Nah, Nah, ini belok ya. Baik, berarti ada Iya. apa? Nah, itu kalau oleh orang ahli hakikat, itu ada hal tertentu tuh di perubahan itu iltifat itu. Iya, Ada hal alladzi yang harus digali tuh. Itu mah wilayah orang hakikat gitu mah. alladzi Ada apa dari asro ke barokna gitu. Pindah ya, pindah domir. Ya. Baik. Yang kami berkahi di mananya? Haula. Ini silahnya ya. sekitarnya. Silahnya jadi agak aneh karena apa? Karena tadi iltifat ya ini ya. Haulahu di sekitarnya. Dorok makan ini ya. Ya, Haulahu di sekitarnya. maf'ul Baik. fih. Jadi ya, maf'ul fi. Ya. Jadi ini Maha Suci Allah, Dia yang telah memperjalankan kepada seorang hambanya pada suatu malam dengan waktu yang singkat. Dari mana? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, ke Oh, Masjidil Aqsa alladzi barokna haulahu, yang Masjidil Aqsa itu kami berkati di sekelilingnya. Gitu. Ya. Nah, ini sudah kelihatan apa? Sudah kelihatan keluar biasaannya. Karena apa? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Di sekitarnya haulahu. Ustaz, Ya. Ustaz, sorry, balik lagi nih. Ini pertanyaan, mungkin di alladzi itu ada yang ijazah juga ya. Misalnya alladzi sekitar apa maksudnya sekitar Aqsa itu kami berkahi gitu. Al-Ali barokna. Ya, ada nggak kira yang Nah, ini sudah ada hu-nya. Sebetulnya bisa juga begini, baroknahu bisa. Bisa baroknahu, kami berkati sekitarnya, kami berkatinya. Cuman ya, ini sekitarnya. di sekitarnya ada tambahan apa dorok. Jadi di sekitarnya hu ini balik ke mana? Ke Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Jadi berarti Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya gitu lah. Oke, ya. Tadi karena saya nggak baca la haula hu-nya. Sebetulnya hu-nya bisa di sini, bisa baroknahu bisa. Cuman ini digandengkan dengan zorob ya untuk menunjukkan bahwa itulah yang diberkatinya, bukan hanya masjidnya, berarti plus sekitarnya. Kalau hu aja, mungkin masjid aja. Kalau Masjid haulahu aja. Kalau haulahu kan ada wilayahnya sekitar. tuh, ada wilayah. Iya. Benar. Makanya kan ada di saya belum ke sana tapi kan bisa lihat di TV ya, ada pasti ada fotonya, ada pagar atau segala macam. Bagus Ustaz, besar. Sekitarnya gitu kan. Iya. Nah, karena ini haula ya. Nah, masuk akal kan ya? Bisa dicerna gitu. Iya. Baik. Nah, sampai sini sudah kelihatan bahwa inilah ada unsur apa? Ada unsur mujizat, ya. Sudah mujizat ini. Karena apa? Jalan di malam hari, nggak tahu pakai apa, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kan itu sudah ini. Iya. Sudah. Coba sekarang nih. Kalau kita hidup di zaman itu, percaya nggak kejadian ini? Susah. Berarti padahal kalau tidak percaya saja gimana statusnya? Kafir. Berarti alhamdulillah kita hidup di sekarang ini sudah dijelasin oleh para ulama. Iya, benar. Kalau pakai logika saat itu kita benar nggak nih misalnya kan ragu aja sudah. Ragu. Tapi Abu Bakar enggak ya Ustaz? Abu Bakar mah udah langsung pokoknya lebih aneh dari ini juga saya percaya. Iya.
Makanya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan di saat orang lain terbengong-bengong gitu. Ya. Karena aneh ini. Ya kalau Nabi mah kan pasti banyak aneh-aneh. Maksudnya mujizat dari Allah ya. Karena iman Baik. orang itu belum belum apa lu mantap ya Ustaz ya. Ya, Masih goyang. kalau orang agak goyang-goyang, imannya gimana kira-kira Iya. ini? Bener nggak? Iya, ragu-ragu dia. Nah, alhamdulillah kita hidup, kita syukuri, alhamdulillah kita hidup zaman sekarang, mendengar isu miraj, ya sudah samina wa ta'na, yakin aja ini pasti. Gitu. Baik ya, kita coba lagi. Nah, untuk apa ini? Untuk apa? Linuriyahu. Li-nya supaya atau agar, nuria kami memperlihatkan hu kepadanya. Ini kalau li masuk ke mudhari, ini lamnya lam apa dulu? Lam taklil, agar. Lam taklil, ya. Lam taklil agar atau supaya. Supaya kami memperlihatkan kepadanya. Pada siapa di sini? Nabi Muhammad Muhammad. SAW. Hambanya. Ya, agar kami perlihatkan kepadanya. Sama-sama Ya. hu. Kalau hu yang tadi mahu untuk Masjidil Aqsa, haulahu. Kalau Nuriyahu mah ini hunya untuk Nabi, untuk abdihi Muhammad. ya, untuk Ya. abdihi, lailan. Untuk apa? Abdi hambanya. Untuk Berarti Muhammad. Nabi Muhammad Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Jadi agar kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperlihatkan apa? Min. Nah, min harap jar. Ayat. Sebagian Yep. at-tab'in bisa dari Dari min ayat apa? kami. Ayatina, ayat-ayat kami. Ini idofat ya. Ya. Majur ayati karena ada harap jar. Ya. Tanda-tanda kekuasaan kami. Ayatun asalnya ya, jamak muannats salim. Ayatun. Yes. Kalau tunggalnya ayah, Ayat. Ya. ayah. Kalau Ayat. dijamakan sisipi alif, ayatun. Diidofatkan ayatina ya. Jadi ayatina. Ayatun Ustaz. Ayat. Kalau tunggalnya ayat, Ayat. Ya ayatun kan dunia tamar butuh. kalau yang tunggal mah nggak pakai Ayat jamak muannats Ya, salim. ayatun, ayah, Ya, ayatun. ayatun atau ayah. Ayatun. Ya. Ya, kalau ini karena jam Ayat. ayatun. Ya. Jamak. Jamak muannats salim. Jamak Makanya muannats salim. ayat-ayat ya. Karena diidofatkan tanwinnya hilang. Ya. Ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Siapa kami di sini? Tentu Allah Allah. yang sedang mengagungkan dirinya sendiri. Ya. Nah, makanya kalau na itu menunjuk kepada Allah, bisa itu Allah sendiri yang sedang mengagungkan gitu. Allah sendiri sedang mengagungkan. Ini buktinya. Apa itu di pikiran Ya, tanda-tanda kekuasaan kami kan diawali dengan subhana. Oke. Ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Kami. Ini Ustaz, majur hidup. ya. Hidup. Hunya di sini maf'ul bih ya Ustaz ya. Yang mana ini? Ya, maf'ul bih. Hunya di sini maf'ul Ya. bih dari nuri. Dari Min Nuria. ayat, Ya. ya dari Nuria. Dan min Nuria. ayatina itu bisa sifat dari ini ya. Ini min ayatina jar majur bisa juga sebetulnya jar majur ini bisa muta'alak muta'alaknya ke sini ke Ke Nuria, Nuria. ke Linuria. Ya. Iya, iya, iya. Ta'ala ke Nuria. Kalau Jadi- harap jar butuh muta'alak ya, Yes. tapi Yes. nanti kalau fiil butuh muta'alik gitu. Ada muta'aliknya. Nah, gitu. Jadi ini mah muta'alak kalau harap jar. Iya, iya. Ya. Kalau harap jar itu butuh muta'alak, butuh yang dikaiti. Iya, iya. Karena harap jar nggak mungkin berdiri sendiri. Ngait kemana ini? Ngaitnya ke Ke- Nuria. Nah, Ya, kami memperlihatkan ayat-ayat kami memperlihatkan kepada. apa? Ayat-ayat kami. Sebetulnya nggak pakai min juga bisa. Iya. Jadi Bisa dia juga sebenarnya ini. sebagai ayatuna dia sebenarnya sebagai fa'il dia dari Nuria itu sebenarnya bisa tuh. Ustaz. Bisa jadi objek. Linuriyahu ayata ayatina gitu. Iya, iya. Ayatina tetap. Jadi maf'ul bih. Disebut ayat-ayat kami. Cuman di sini diawali min. Berarti apa? Iya. Kalau min ada bermakna at-tab'id sebagian. Berarti Ini bagian Iya. ya Ustaz. tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan itu Seluruhnya. enggak semuanya bisa jadi. Iya. Ya. Hanya sebagian. Bagian. Ya. Oke, ya. Jadi ini jar majur bisa diposisikan sebagai objek ini. Iya. Bisa. Tapi muta'alik gitu, muta'alak ada kaitan ke sini ke Kan satu Iya. aja kan ada dua loh. Aku harus Nuria. makan. Maf'ul bi ghairu sorry jadinya tuh ya Ustaz ya. Nah, ya maf'ul bih yang diawali harf jar aja gitu. Iya, Ya. iya, iya. Karena harf jar juga ada yang
yang Ya, berposisi sebagai kapling maf'ul bih gitu. Walaupun ya, fisiknya jar majur gitu ya. iya, Makanya jar benar. majur itu luas dia itu jar majur itu luas. Ya. Min Berarti ayatina ya, ya, Masya agar Allah. kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad Muhammad. SAW dari tanda-tanda kekuasaan kami. Bisa juga Ya. bermakna dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Kuasa kami. kami. Ya, sebagai. Bisa jadi sebagian ini. Ya, ya. Nah, kemudian, sampai sini sudah kelihatan tadi ya bahwa ini ada sesuatu yang luar biasa ya. Nah, kira-kira orang ragu nggak? Kalau orang nggak percaya, ini bohong kan? Kalau orang nggak percaya, Sihir. Ya, ya hoax gitu ya, hoax ya, gitu. Nah, ya. sekarang innahu apa innahu? Inna isim inna. Inna sama isimnya. Inna Inna itu adalah harap. taukid. Harf Harap taukid. inna artinya Ya, sesungguhnya. ya. Hu itu isim dhamir muttasil. Sudah mutasil. Dia sebagai isim dhamir muttasil, isim inna. Ya, Isim inna. Ya, ada. sesungguhnya dia. Ya, Tuh bukan innana, bukan ya. innana, bukan. Sesungguhnya Tapi kami innahu bukan. balik lagi ke huwa, ya ke yang tadi ke asro. Ya, ya. Innahu sesungguhnya dia, siapa dia itu? Sesungguhnya dia Allah. Allah. Nah, di sini Hmm. berarti menggunakan apa? Balik lagi ke domir yang asro, huwa, Ya. hu maksudnya. Sesungguhnya dia, baik. Kalau Innahullah. sudah ada isim inna, butuh apa? Butuh khobar inna di Butuh sini, kabar. ya, butuh Jadi, khobar inna. Cuman Adalah khobar inna buat itu ada yang satu kata, ada yang berupa kalimat. yes, Ya, benar. jumlah. coba sekarang kita jumlah. lihat huwa. Ya. Hmm. Huwa. Huwa Itu itu ada isim domir munfasil. munfasil. Isim Di awal inna. Ya, sebagai dia mubtada. ternyata dia sebagai mubtada. Cuman mubtadanya Mubtada. anggap aja mubtada kedua. Mubtada kedua. Mubtada kedua biar kelihatan bahwa ini anak kalimat. Ini lagi di posisi anak Iya. kalimat nih. Iya. Nah, kemudian apa? As-sami itu Mustami'un. adalah Kabar. sigat mubalaghah, maha Yes, mendengar, juga. superlatif ya. Ya. Maha mendengar. Yes. Kemudian Itu adalah kabar al-basir, subat mubalaghah, superlatif, maha ya. melihat. Nah, Lihat. ini dia khobar dari ini, khobar dari Ina. huwa ini. Iya. Ini mubtada, Kabar. ini khobar. Iya. Ini Sekarang kabar. mubtada khobar, jumlah ismiyah. Yes. Jumlah ismiyah Sekarang berada di kabar. kabling khobar inna Inna. gitu. Iya. Benar, Ustaz. Jadi Yap. pahami sampai sini? Yap. 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 Nah, ini berarti khobar innanya berupa jumlah. Iya. Jumlah Jumlahnya nominal. jumlah ismiyah, mubtada khobar. Yes. Gitu. Iya. Ya. Yap. Ada apa ini? Berarti ingin ditekankan innahu sesungguhnya dia. Sebetulnya bisa aja langsung khobar inna. Iya. Cuman ini ada lagi huwa. Ditekankan Hmm. lagi ada mubtada lagi. Iya. Wallahu alam itu maknanya berarti ada penekanan. Innahu sesungguhnya dia. Huwa dia. Oh, ditekankan lagi. Domir taukid apa namanya itu? Taukid Ya, domiri. ini dia domir yang sebetulnya tanpa ini juga Badal, tidak bisa Ustaz, ya. dipahami. Iya. Ya, seakan-akan badal, tapi ini sebetulnya mubtada. Ya, Iya. Iya. mubtada. Kenapa? Karena kalau huwa itu munfasil, nggak Iya. bisa dia independen, Iya. ya, Iya. Dia berdiri sendiri. berdiri Iya. sendiri, independen. Iya. Mubtada Iya. subjek ya. Taukid Nah, domiri. sebetulnya Iya, ya, bisa. artinya Bisa penguat takut untuk diri. bisa Iya. penguat Taukid. untuk domir yang ini ya, yang si isim Iya. inna ini. Iya. Iya. Kemudian ini kira-kira kalimat apa ini? Kalam khobari, kalam insya'i. Ya. Kobari Ustaz. Nah, ini kalimat berita. Sesungguhnya Mm-mm. dia, Allah, dia adalah maha mendengar, maha melihat. Ya. Maha melihat. Kenapa nggak pakai wau ini? Nah, kalau nggak pakai wau itu juga balago nanti berarti antara sami dan basir itu sama. Sama sejajar. Sama, sami itu basir juga gitu. As-sami itu al-basir juga sama ini. Kalau pakai wau seakan-akan dua nanti. Baik, ini berarti kalam khobari, Kobar. kalimat Berita. berita. Artinya apa? Setelah tadi ada statement subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Itu kan kalimat berita. Orang bisa jadi ragu. Nah, dikasih statement innahu sesungguhnya dia. Siapa dia itu? Huwa. Siapa huwa itu? Allah. As-sami'u maha mendengar, al-basiru maha melihat. Ya. Nah, ini berarti apa? Memperkuat statement ya. Memperkuat Iya. statement. Baik. Nah, sampai sini ya. Jadi kalau kita lihat proses Isra Mi'raj itu, proses Isra-nya
Perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Sama Al-Aqsa. makanan. Ya. So, Berarti apa? Ini alam jasad, fisik. Karena dari masjid ke masjid. Iya. Berarti yang berangkat itu apa? Ruh plus jasad. Ruhnya. Mungkin, sangat mungkin. Iya. Ruh plus jasad. Iya. Jasad. Kenapa? Ini dari masjid ke masjid. Hmm. Loh, kenapa ini dalam hitungan cepat gitu ya? Cepat. Itulah mukjizatnya. Ya. Hmm. Makanya mukjizat ini. Subhana, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Hmm. Bagi masyarakat Arab, itu mah hoax gitu kan. Kenapa? Hmm. Nggak masuk akal. Ya. Ya. Baik. Nah, sekarang baru proses Mi'raj. Hmm. Kalau Isronya clear, Isronya Iya. clear ya. Isronya relatif bisa bisa dipahami lah ya. Dalam arti, oke, bisa dimengerti ya. Ini bisa dipahami. Sekarang Mi'raj. Pertanyaannya, ada nggak kata-kata Mi'raj dalam Al-Quran? Tahu? Enggak ada. Tidak. Tidak ada. Tidak ada? Baik. Perjalanan dari mana ke mana? Baik. Lagi-lagi diulangi tadi. Bagaimana proses Mi'raj? Apakah alam fisik atau alam lain? Baik, kita coba Mi'raj ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mi'raj ya. Mi'raj itu apa arti kata Mi'raj? Naik ke atas. Mi'raj itu begini nulisnya. Mi'rajun. Iya. Iya. Rojun. Iya. Sama dengan apa? Alat. Alat. Isim alat. Miftahun. Alat mif- untuk isim membuka miftah. Iya. Nah, Iya. ini apa? Ternyata fiilnya begini. Aroja. Buang aja mim sama alif. Buang aja mim sama alif. Ya, aroja. Berarti aroja. Sulasi mujarrad. 3 huruf. Aroja. Iya. Ya. Dari kamus mudorinya ya rujuk. Iya, aroja. Aroja ya rujuk. Masdarnya urujan. Baru Iya. jalan. Artinya naik. Iya. Naik ke mana? Ya namanya naik. Naik ke Ke atas atas. lantai 2. Dari bawah naik ke pohon kelapa. Pokoknya naik. Dari bawah ke atas. Itu naik. Dohir ini. Dohir. Ya. Dari lantai 1 ke lantai 2 naik. Oh Aroja. iya, naik tangga, Ustaz. Belum ada tangga, belum ini. Pokoknya Enggak, naik aja. di sini naik aroja itu ya naik tangga. Ya. Fisik. Ternyata kalau isim alatnya apa? Mi'rajun. Oh, ya. Miftahun. Apa ini? Isim alat. Isim alat. Kalau arojanya naik, maka mi'raj adalah apa? Alat untuk naik. Iya. Kalau alat untuk naik apa? Zaman dulu. Sudah ada lift, sudah ada apa? Eskalator? Tangga aja, Belum tangga. ada. Tangga. Berarti apa? Tangga. Tangga. Iya. Jadi mi'raj secara bahasa artinya tangga. Iya. Tangga gimana? Ya kalau kita mau naik ke atas, misalnya mau ke plafon ke atas, pakai tangga itu naik Ah. dari bawah ke atas. Urusannya urusan makhluk ini, dari bawah Iya. ke atas. Pokoknya dari bawah ke atas naik, mau naik ke pohon kelapa, mau naik ke lantai 2, pakai tangga. Bisa dipahami? Iya. Ini dohir, ya, mi'raj, ya. Iya. Makna mi'raj itu dohir ini, tangga, Iya. tangga fisik. Iya. Clear ya? Nah, sampai Iya. mi'rajnya clear. Ini isim alat, ya. Pertanyaannya, mi'raj ini, ya oke, alat untuk naik atau tangga. Naik tangga dari mana ke mana? Iya. Aha. Naik kemana? Makanya saya kasih warna merah. Iya. Benar. Kalau Isronya Masjidil Haram Masjidil Aqsa, clear, sudah fisik itu, alam fisik. Ini Mi'raj dari Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas, naik tangga ke mana? Hmm. Dan tangganya tangga sepanjang apa? Kemana? Terbuat dari apa sejauh itu? Ya, kan kita dalam ilmu balago ada mana hakiki, ada mana majazi. Jasa. Iya. Ya, Iya. apakah tangga ini hakiki atau majazi? Jasi. Majazi. Jas. Ya, karena sekarang Mi'raj itu kan dari Masjidil Aqsa, Baitul Muqaddas kemana? Di dalam tafsir itu summa aroja ila sama'i dunia. Coba langit dunia loh, bukan langit bumi. Iya, iya, iya. Kalau langit bumi itu atas, bumi di bawah, langit di atas. Yes, itu clear fisik. Langit Langit. bumi. Ini Iya. langit dunia.
Aroja tsumma aroja ila sama dunia, langit dunia. Di mana langit dunia? Jangan-jangan itu alam lain. Makanya maksud saya, ini tangganya tangga hakiki atau majaz? Majaz. Majas. Majas. Kalau mana hakiki apa? Kita bandingkan nih. Dari bawah ke atas. Naik Iya. pohon kelapa pakai tangga. Yes, itu hakiki. Yes, Iya. bisa. Ya, pokoknya dari bawah ke atas bisa di apa? Bisa ditetein gitu, bisa trek 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 gitu. Nete bukan nete itu ya, tapi ini nete orang Sunda. Trek 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 gitu kan. Sekarang majazi. Ini kata Kiai, maknanya harus ditakwil. Maksudnya apa ditakwil? Harus dialihkan maknanya. Berarti kalau gitu Mi'raj dari mana ke mana? Dari Masjid Al-Aqsa ke atas atau atasnya atas mana ini? Sidratul Di atas Muntaha. langit. Sidratul Muntaha di mana? Itu Nggak alam tahu. apa? Nah, sekarang tangga aja ini maknanya sudah kita rasakan berarti bernuansa majazi ya, tangganya. Ya. Iya. Nah, Iya. majazi ya. Baik, Iya. berarti Nabi nggak memang nggak plek. Nah, ini majazi. Baik, kita coba lihat. Oh, berarti di sini kita harus memahami ilmu hakikat. Jadi dari Isra Mi'raj itu, Isronya ilmu syariat, Mi'rajnya ilmu hakikat. Begitu kata kata Kiai. Isronya itu adalah syariat, fisik, Mi'rajnya ilmu hakikat. Maksudnya gimana Pak Ahmad? Contoh aja sekarang ini manusia. Ada jasad, ada tubuh. Ya, jasad, tubuh, manusia. Terus ada apa lagi? Di dalam manusia ada selain jasad nih, jasad dari ujung rambut ke ujung kaki, ada apa lagi? Ruh. 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 Ini manusia aja dulu manusia. Kalau jasad bisa di apa? Alam dunia ya. Alam dunia. Nah, ternyata ruh itu bukan alam dunia. Alam malakut disebutnya. Oh. Alam malakut. Maksudnya apa alam malakut? Enggak itu. Yang tidak terlihat. Ada alam yang apa? Ya sekarang kita aja nih, sok tentang ruh. Bandingkan dengan jasad. Kalau jasad ini nur ya. Ruh itu kan nur. Iya. Malaikat ini ada di alam malakut. Ya. Kemudian apa lagi? Aras juga itu alam malakut. Kemudian apa lagi? Surga neraka. Sidratul Muntaha. Nah, itu nanti ini Oh, oke. ya, ruh, malaikat, aras. Bedanya apa? Kalau jasad itu alam dunia bisa dilihat, jasad dia bisa dilihat. Terus apa lagi? Kalau ruh malaikat bisa dilihat nggak? Tidak. Jangankan melihat malaikat, ruh kita kelihatan nggak? Ini baru manusia. Baru manusia aja ngelihat ruh diri sendiri, kelihatan Nggak bisa. tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa, tidak bisa. Itu baru ruh manusia. Baru jangankan ke malaikat, ruh aja. Ada nggak ruh itu? Ada Di mana ruh itu? di tubuh. Baik, di tubuh. Terus di tubuh yang gimana? Kelihatan nggak? Bisa dicek oleh dokter nggak? Yang di bagian mana Enggak, nggak tahu. enggak bisa. Artinya disitulah perlu ilmu hakikat. Gaib. Ya, ya. Untuk manusia aja, tubuh manusia ini alam jasadnya clear, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dipegang gitu kan. Ruhnya manusia juga sudah kita nggak bisa melihatnya, nggak bisa memegangnya, nggak bisa merabanya. Ya, itu baru ruh manusia. Mohon maaf, ini ada seperti ada feedback ya. Ya, ada kebetulan Ustaz. Ya, mohon maaf, mungkin mesti di mute ini. Siapa tuh? Nah, ini saya nggak kelihatan ini, nggak kelihatan. Ya, bisa dipahami maksudnya ini? Jadi manusia aja ada jasad, alam dunia ada ruh. Ruhnya itu ternyata alam malakut, kata Kiai. Itu sudah dimensinya lain. Nur, ya.
Nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasa, tapi ada. Ada. Itu baru makhluk. Ya, sekarang coba kita lihat nih, kita lihat lagi. Si pelan-pelan ini. Alam dunia ada alam malakut. Kemudian apalagi? Ini kita ingin membedakan dengan Allah. Ya, bukan membandingkan secara ini, tapi kita lihat bedanya. Jasad tubuh bisa dilihat. Malaikat bisa dilihat. Ruh manusia Tidak. bisa dilihat. Tidak. Aras bisa dilihat? Tidak bisa dilihat. Baru makhluk. Ini kan makhluk. Ya. Baru makhluk aja sudah tidak bisa kita terbatas ilmu kita. Ini makhluk. Kalau Allah kholik. Jelas halok itu Allah itu kholik berbeda dengan makhluk. Baru ngebahas ruh manusia aja kita sudah tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa apapun. Itu baru makhluk. Apalagi kholik. Karena kholik berbeda dengan makhluk. Bisa dididik maksudnya ini? Pertanyaan Subhanallah, subhanallah. Ya. Silakan kalau ada yang mau nanya. saya, Ustaz. Ya, Bu Mursida. Kenapa tuh disebut alam malakut bukan alam gaib, Ustaz? Nah, itu saya mengadopsi dari Kiai. Ini saya terima dari ilmu dari Kiai bahwa itu ada namanya alam malakut. Alam malakut itu ada alam yang komponennya itu ada malaikat, ruh manusia, jadi sebangsa nur gitu katanya. Ya, itu namanya aja alam malakut. Malaikat belum. Kalau kita dunia, ini alam dunia. Alam dunia. Bisa dilihat, bisa dipegang. Sekarang lagi coba. Angin. Ada Gaib. angin? Ya, dirasa nggak sebenarnya. Ada angin. Kelihatan angin? Tidak. Tidak kelihatan. Tapi ada? Bisa dirasakan. Kalau angin bisa dirasakan. Karena dia makhluk. Ya. Mohon maaf, saya. Oh, sebentar dari. Kalau alam jin, alam setan. Nah, kalau alam jin itu masih di apa? Masih di alamnya alam Dunia. ini, masih di alam dunia dianggapnya. Makhluk. Kalau jin dianggapnya masih alam dunia, ya. Bukan alam malakut kalau jin. Jadi masihnya di alam dunia. Alam dunia itu ada alam jasad kita, termasuk juga ada jin, ya. Jadi jin itu masih di alam dunia masuknya. Makhluk yang wajib Ya, beribadah. itu kan di alam dunia itu ada yang berbentuk jirim, maksudnya begini berbentuk, ada yang berupa cahaya atau ada yang berupa asap gitu ya. Nah, itu itu masih alam dunia gitu. Dunia. Nah, tapi kalau malaikat, ruh manusia termasuk aras itu kata Kiai itu alam malakut dianggapnya. Itu masih makhluk. Tapi kalau Allah kholik, Allah bukan makhluk. Makhluk lah. Gimana Coba, lagi? kalau manusia butuh tempat, Allah butuh tempat nggak? Enggak. Nggak butuh. Kalau manusia ada tangan, makanya ini ilmu hakikat. Jadi kalau Allah mah berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah berbeda dengan makhluk. Dan jangan dibayangkan Allah itu memang ini mah lafadz Allah. Lafadznya ini mah. Ya. Jadi untuk memahami tentang Isra Mi'raj kita harus belajar ilmu hakikat. Karena apa? Karena ini Mi'rajnya. Jangan sampai Mi'raj itu ke atasnya di atas kepala kita gitu. Bisa dipahami maksudnya? Iya, iya. Iya. Karena apa? Coba aja sekarang pakai satelit ke atas. Ada nggak Sidratul Muntaha di atas? Coba bisa Ada, pakai Google, pakai satelit nggak ke ada atas. batas juga. Nggak Kan ada nggak batas. ada. Karena apa? Beda dimensi gitu. Dimensi. Dimensinya beda. Ya. Kita aja sama ruh aja udah nggak bisa merasakan, melihat ini. Baru ruh manusia, apalagi yang lainnya. Ya. Baik. Coba lagi kita lihat nih makhluk nih misalnya. Gula. Gula itu apa? Makhluk, benda. Bisa dirasakan. Sekarang gini, fisiknya terlihat fisiknya kristal ya, Ya. kristal putih. Ketika dicicipi oleh lidah, ada Manis. rasanya Manis. manis. Pertanyaannya, apakah manis itu bisa dilihat? Manis? Manis enggak? Coba. Cari orang manis. Ada yang pernah, kecuali aroma manis. Pak, tuh kan. Ada yang melihat rasanya manis itu seperti apa, coba? Enggak.
Bisa Berarti dirasa, bisa dilihat. baru manis aja kita mata sudah tidak bisa melihat manis, tapi memang ada dirasa karena dia Dirasa. makhluk dari gula, jasadnya gula, maksudnya namanya gula, fisiknya kelihatan berupa kristal putih, begitu dicicipi lidah, oh kerasa manis, manisnya kelihatan, enggak kelihatan, ya itu baru makhluk. Sekarang holik, ya sudah pasti Allah berbeda, berbeda dengan makhluk. Baru ngelihat mana manis, coba tunjukkan manis. Bisa nunjukin manis? Ini gula, itu mah bukan manis, gula. Nih gula kristal, itu mah gula. Manisnya mana? Nggak terlihat. Baru makhluk aja sudah nggak terlihat. Gula nih, manisnya nggak terlihat. Apalagi Allah. Jadi, ya itulah butuh ilmu gitu ya. Butuh namanya ilmu hakikat. Ya, baik. Kita coba. Nah, makhluk nih, masih makhluk. Gula, rasa, fisiknya terlihat, kristal putih, manis, tidak bisa dilihat. Ruh malaikat, ruh manusia, malaikat bisa dilihat? Tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasa. Kalau gula masih bisa dirasa karena makhluk. Ya, makhluknya maksudnya makhluk dunia. Tapi ketika ruh yang makhluknya tadi ada di alam malakut, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba. Ya, bisa dipahami ini maksudnya arahnya kemana? Iya. Ini maksudnya tadi ke Mi'raj. Mi'raj itu dari mana ke mana? Iya. Apakah dari Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa ke mana? Naik tangga lagi. Nah, mesti ditakwil, majaz. Ya, karena apa? Ini beda dimensi. Sok aja pakai Google, cek. Ada nggak Google fisik? Ke atas gitu misalnya Sidratul Muntaha. Kan nggak ada. Ya, nah berarti ini mengenai ilmu hakikat. Isronya fisik, syariat. Mi'raj, hakikat. Ya, makhluk kholik. Baik, coba kita lihat. Ini Allah jelas ada nih. Allah ada? Ada. Ada, Manusia ada? ada. Contoh manusia si A. Ada. Ada seseorang yang lahirnya 01 tahun 50, lalu dia meninggal 31/12/2013. Berapa tahun ini? 50 tambah 13, 63 tahun. Ketika si A ini ada di dunia, belum meninggal, sudah lahir tapi belum meninggal, berarti manusia ini ada? Ada. Anggap sekarang misalnya bulan apa? 2013 tapi bulan 10. Kan berarti ada kan? Ada. Clear ya? Karena ini masih hidup. Berarti ketika hidup ada. Kita sekarang lagi hidup. Ada. Ya. Manusia ada? Ada. Kita sekarang lagi ada. Pertanyaannya, sebelum atau si A itu sebelum lahir, anggaplah tahun Ada di mana? Ada di mana dia? ada apa enggak? Ada, tapi di mana nggak tahu. Nah, sebetulnya dianggapnya itu tidak ada. Oh, tidak ada. Sebelum di kandungan lah, sebelum lahir anggap. Iya, Kan tidak ada. tidak ada. Secara fisik. Bisa dipahami maksudnya tidak ada? Iya. Ya, Yap, tidak ya, ada. Nggak ada ada, bentuknya, nggak ada orangnya. ada ayatnya, ada ayatnya. Ya, Al-Insan. tidak ada ini ya. Nah, Ya, sekarang setelah meninggal, mulai dari tahun 2014 nih, setelah si A meninggal, ada nggak si A di dunia ini? Nggak ada. tidak. Tidak ada. Maksudnya apa, Pak Ahmad? Maksudnya manusia itu ada beda sama adanya Allah. Kalau manusia ada itu asalnya dari ketiadaan, Jadi ada. saat ini ada karena diadakan oleh Allah dan Ya, nanti akan tidak ada. Ada. iya. Berarti hakikat manusia sekarang itu ada atau nggak ada sebetulnya? Tidak ada Ada. hakikat manusia itu. Karena adanya juga diadakan oleh yang ada. Iya. Allah mah adanya itu apa? Huwa kan wujud ada. Wal awalu wal akhiru. Allah mah tidak ada permulaannya, nggak ada tanggal lahirnya. Maksudnya bisa dipahami. Tapi kalau Iya. manusia adanya itu dari ketiadaan akan juga nanti menuju ketiadaan. Iya, iya, Sekarang iya. kita Jadi ini ada. Ini kita ada. Dari sebelumnya ada? Nggak ada. Nanti nggak ada, nggak nggak akan ada. nggak ada juga. Nah, itu manusia. Beda nggak adanya kita makhluk dengan adanya Allah? Jelas Ya, beda. beda. Ya, Mau tanya Ustaz, Boleh, nomor sida.
Tadi kan kita membahas tentang Isra, Ustaz, yang proses Isra. Sekarang Mi'raj. Nah, kalimat Mi'raj ini di ayat mana, Ustaz nih? Ayatnya di mana adanya? Nah, Mi- justru saya tadi bilang Al-Qur'annya ayat Mi'rajnya nggak ada, Bu Musida. Tadi nggak ada. Nggak ada tentang Mi'raj. Coba aja Di cari. Isra lain nggak ada, Ustaz. Nggak ada Mi'raj. Ada, ada di surat itu, Ustaz, di surat apa namanya itu yang Zakaria Mi'raj. Itu mah mihrab. Mihrab Iya. itu, mihrab. Oh, Mi'raj bukan Mihrab. Mi'raj. Pas Mihrab. sholat. Oh, Ya. oke. Maka Nah, itu yang ya, di mana arti. misalnya itu kau tahu Mi'raj itu, Ustaz. Nah, ini ada, makanya ini dari ayat ini bahwa dari tentang Isra Mi'raj itu yang ada di Al-Qur'an itu proses Isra-nya Isra-nya yang ada, ya memang. yang ada di Kan? Al-Qur'an. Yang tadi 17 ayat 1. Adapun Mi'rajnya itu dijelaskannya di dalam tafsir hadis. Berarti hadis yang menjelaskan ini. Hadis. Hadis ya. Ya, Kan Nabi ada kisah misalnya ketemu di apa di langit ke satu, langit kedua. Itu langit juga apakah langitnya langit di atas itu atau dimensi lain atau di alam malakut gitu. Iya. Nah, ini maksud saya lagi mencoba ini bahwa memfasilitasi gitu bahwa ketika Mi'raj kita nggak bisa dohir-dohir aja nggak bisa. Oke. Karena kalau hanya dohir berarti nanti Mi'rajnya itu dari Masjidil Aqsa ke atas, atasnya di atas kepala kita. Nah, itu yang kan tadi kita sudah majazi tangganya. Iya. Berarti mi'rajnya itu jangan diartikan ke atas kepala kita. Ya, kunci kemana ya? Ke atas misalnya Nabi dari Masjid Aqsa ke atas kepalanya naik gitu. Itu maksudnya. Karena ternyata apa? Ini ada alam di luar apa? Di luar alam dunia. Baru ngebahas ruh aja kita udah terbatas ilmunya. Baru ngebahas tadi gula manisnya juga terbatas. Nah, berarti apa? Harus mengenal Allah. Disebutnya ma'rifatullah. Jangan sampai gini, jangan sampai mi'rajnya itu Nabi Muhammad dan Allah komunikasi berdua seperti kita komunikasi. Nah, itu yang jangan sampai. Hmm. Karena kalau menganggap mi'rajnya itu adalah seperti saya berkomunikasi dengan Pak Tugiono, atau gitu mah makhluk kalau itu. Kalau itu Ustadz pada waktu dia at-tahiyat itu kan komunikasi antara Nah, Rasul. makanya betul komunikasi, tapi itu di apa? Di dimensi yang lain. Oh, Kan Al-Quran itu sekarang, Al-Quran itu dulunya gimana? Al-Quran itu dulunya tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada wujudnya. iya, iya. Di Dari dalam dari Jibril ke Nabi Muhammad itu tanpa suara, tanpa apa? Tanpa huruf. Baru ketika Nabi Muhammad menerima dari Jibril disampaikan ke sahabat, baru ada wujudnya, ada wujudnya. suaranya, ada tulisannya kalau Ditulis ditulis. lagi. Itu mah bahasa dari Nabi Muhammad SAW ke para sahabat. Aslinya mah nggak begitu. Kalau Jadi gitu, jangan dibayangkan sekarang Isra Mi'rajnya itu adalah berhadap-hadapan gitu seperti saya dengan Pak Tugiono sekarang. Kalau gitu mah makhluk. Bisa dipahami maksudnya. Makanya ini saya kasih warna merah Isra Mi'raj itu. Bisa dipahami maksudnya ini? iya. Iya, iya. Ya, hati-hati ini. Nah, kalau mau aman apa? Wallahu alam sudah. Hanya Allah yang tahu. Dan jangan ngebayangin Nabi Muhammad ini seperti dengan Sayyidina Abu Bakar ngobrol berdua Mi'raj. Nah, berarti itu mah makhluk. Buktinya apa? Ngebahas ruh aja kita nggak bisa melihatnya. Baru ruh manusia. Baru ngebahas apa? Malaikat. Gimana bentuknya? Nabi Muhammad ketika ini sama Jibril gimana? Kalau mau ke frekuensi manusia, Jibril harus merubah bentuk menjadi wujud manusia. Baru bisa ketemu. Sama doi Nabi Muhammad. Kan gitu. Nah, gitu. Jadi tidak mudah ini untuk Isra Mi'raj. Artinya apa? Perlu ma'rifatullah. Jadi ada bahasanya ada hadirat Allah. Ada, nah, ini perlu digali sebetulnya. Itu mah nanti harus nanya ke guru mursyid kalau kata Kiai. Karena kalau guru mursyid bisa menjelaskan hakikat bagaimana ini kholik itu gitu. Ini mah hanya pengantar aja ya. Yang orang tarikat-tarikat itu, Ustaz. Ya, itu diantaranya. Woi. Hmm. Itulah karena ada hakikat untuk Isra Mi'raj itu ada hakikat ya yang nggak bisa diurai dengan dohir. Buktinya aja nggak ada di Al-Qur'annya. Berarti itu apa? Ada hal-hal yang spesifik itu dijelasinnya ya. Baik, spesifik Bu Elba itu. Karena tadi apa? Majazi Mi'rajnya.
Nah, ma'rifatullah itu misalnya nih, yang saya pahami, kita sekarang dari dohirnya aja. Iya. Allah kalau dibuang alifnya jadi apa? Ini mah yang nahu aja kita mah. Nahu. Jadi jadi La, lo, lahu. Jadi begini nulisnya. Kalau begini dibaca ya, apa? Lillahi ini. Lillahi, iya, lillahi. Ya, Lillahi. ya, tetap iya, ya. Tetap aja ada Allahnya. Heeh. iya, Lillahi bagi Allah, milik Allah. iya, iya, iya. Mm. Ini kita yang kejangkau aja sama saya gitu ya. Maksudnya Iya, nahu iya. gitu ya. Allahu dibuang alifnya lillahi, ada Allahnya tetap. Punya arti juga Allah. Sekarang Iya benar. masih bisa ada artinya. Iya benar, 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 benar. Sekarang lamnya dibuang. Jadi apa lam dibuang? Baru tadi Jadi maksudnya. lahu, Allah, jadi Jadi lahu. lahu Iya, lahu. baginya juga. bagi dia. Ininya. Ah, Sekarang ya lamnya benar. dibuang, lamnya dibuang. Jadi Dia jadinya juga. dia juga. Jadi lillahi itu milik Allah, lahu itu bagi dia. Siapa dia? Allahu itu dia. Dia tuh siapa Allah lagi? Allah lagi jadi lafad Allah secara lafad mau dipretelin juga tetap. Iya, ya Ustaz. Benar, benar, Nah, benar, benar. Allah. Ini mah Hebat. bisa dipahami secara dohir ya. Heeh. Ini dohir. Kami Artinya apa? mengikuti kita dengan Sesuatu yang luar biasa ya. Mm-mm. Nah, baik. Kemudian Allah ini, nah kalau kata Kiai begini, ada zat Allah, makanya saya kasih warna merah. Karena kita tidak boleh menanyakan zat Allah. Kan Allah Iya, bukan makhluk. iya benar. Kemudian ada sifat. Nah, kalau sifat boleh. Kan ada, Hmm. kalau di pesantren ada wujud, Nasib, kidam, makom, penyayang. muhafatul hawadisi, qiyamu binafsi, dan 20 seterusnya. ya. Sifat 20. Ya, sifat 20. Kalau Nah. sifat mah apa? Ya memang sifat harus dibahas. Hmm. Walaupun tidak bisa dilihat, tapi bisa dibahas. Wujud ada, apa kidam itu awalu al akhiru kidam bako gitu ya. Nah, Mhm. kemudian apa? Ada yang namanya perbuatan. Af'al Allah. Ini mah Ah, kodim katanya. Kalau kata Kiai ini kodim, bukan makhluk ini. Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, bukan. Nah, ini makanya ini ilmunya harus apa? Harus mumpuni. Ini masa hanya pengantarnya aja. itu. Ya. Ya. Yang penting bahwa jangan memahami tadi bahwa Mi'raj itu berdua-duaan berapa. Nah, jangan begitu. Itu yang pesan saya dari Kiai. Karena kalau begitu jadi makhluk, ya. Hmm. Jadi mujassima, jadi anggap kalau itu berbentuk jisim seperti manusia, gitu. Jadi Kita apa yang kita sekolah pikirkan gini Ustaz? Ustaz. Nah, kalau Allah kan bukan benda, ya sudah, pokoknya Allah ada aja. Ada. Oh, jadi ingat nama Allahnya aja, terbayang aja nama Allah gitu. Nah, itu mah nanti untuk bisa mengenal itu makanya perlu ada guru mursyid, Bapak. Yang disebut tarekat Oh, itu biar diarahkan nanti itu bagaimana tuh, karena itu mah apa? Nurani yang paling dalam gitu itu mah. Nanti. iya benar. Dalam sholat tuh kan juga kayak gitu kan kita Nah, kan. dan jangan dibayangkan Allah juga. Ini kan Allah bukan lafaz Allah ini. Bukan. Ini Oh, mah Allah kalau ditulis bahasa Arab begini. iya. Tulisan ini mah makhluk, tulisannya mah. Ya, bisa dipahami maksudnya. Iya. Jadi apa yang kita ini Nah, kita? makanya disitulah kerasa bahwa kita perlu ilmu ma'rifat. Iya benar benar Biar kita benar. menekatkan Allahnya itu benar gitu. Mm-mm. Ya, bisa Iya dipahami benar. maksudnya biar kita menekankan Allahnya itu benar. Allah mah tidak ada gambarnya, tidak ada Iya. beda dengan makhluk pokoknya. Lalu gimana? Nah, itulah perlu diterangkan oleh ahli ma'rifat. Yang jelas nanti setidaknya Allah itu ada zatnya warna merah. Berarti nggak boleh, jangan nanyakan zat Allah. Karena Allah bukan makhluk. Mhm. Seperti tadi gula kristal itu mah makhluk. Ada zatnya. Tapi kalau sifatnya bisa Ar-Rahman Ar-Rahim kan Asmaul Husna bisa. Iya 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 iya. Kalau afal perbuatan itu juga merah aja sudah itu Mbak. Yang nah kalau mau dibahasnya ini sifat. Dan ini Sangat semua limited ya. ya dan ini semua adalah apa? Bukan makhluk ini kodim. Istilahnya kodim itu apa? Wilayahnya hadirat Allah gitu ini. Nah, itu perlu makrifatullah gitu ya. Bisa jadi selama ini kita ngebayangin Allah kan alif lam lam ha ini nih. Iya. Nggak maksudnya Ini kita mah kebayang. lafaz Allah ini mah. Ya, baik-baik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi maksud saya, nah ini yang perlu ditanyakan kepada guru mursyid, ma'rifat, yang ahli ma'rifat gitu. Sebetulnya bagaimana mengenal Allah itu? Yang jelas buat kita sekarang mah, jangan dibayangkan, misalnya kita membayangkan orang, nah itu mah makhluk kalau membayangkan orang mah.
Ya, udah aja pokoknya Allah ada. Allah melihat kita, Allah mendengar, bersitan hati aja Allah dengar. Allah tidak ada ayat apa? Allah yang awal yang akhir. Allah tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Allah berdiri sendiri, berkehendak, kudrat, irodat, melihat, mendengar, berfirman. Tapi berfirmannya Allah berbeda dengan bicaranya kita. Gitu, Iya, 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 iya. ya. Nah, itu sifat-sifat Allah harus dipelajari. Baik, kita lanjut dulu ya. Iya, Nah, ini seru ya kalau sudah begini karena perlu ilmu tauhid, iya, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah, ya, dan menekankan Allahnya yang mana. Nah, itu harus benar. Ilmu akoid kalau di pesantren, Ari akoid nah iman, itu pesantren. Aku itu apa Ustaz? Ya sama, akoid itu tekad lah, tekad. Jadi tentang Oh, tentang ini, tentang tekad kepada Allah gitu. Kola, kola ya, Bisa kola, juga usuluddin disebutnya. Kalau di kola, kampus mungkin usuluddin. kola itu, Bisa kola, juga apa? Hakikat, ilmu hakikat. Bisa juga apa? Ilmu ma'rifat. kola Ilmu itu. ilahiyah. Nah, ini yang harus Jadi untuk membahas Isra Mi'raj harus ini. Biar apa? Biar tidak tadi bahwa Nabi Muhammad naiknya kemana lalu berhadapan-hadapan. Itu mah makhluk. Kalau berhadapan-hadapan. Caranya gimana? Mi'raj. Wallahu alam. Itu yang aman. Jadi kalau udah pupus itu ya walau alam aja Ustaz ya. Kalau gimana kalau sudah apa? Artinya tidak masuk akal kita kan Ya susah sudah. untuk Wallahu menafsir. alam. Walau alam aja kan. Walau alam. Tapi sampai kita lagi mencari lagi. Masa Mencari. cukup puas dengan walau alam gitu kan? Untuk tahap pertama boleh walau alam. iya. Tapi harus cari lagi sampai oh gitu. Saya juga ini lagi mencari proses mencari. Ya. Baik, ini hikmahnya belum ya, ini hikmahnya belum. Masih karena ini Mi'raj ini. Nah, berarti proses Mi'rajnya itu ada dua. Isra Mi'raj maksudnya, Isra malahir, dohir, Mi'rajnya apa? Itu udah urusan apa? Wilayah yang ini. Bukan alam dunia itu, Pak. Ya, kan Jibril aja apa Jibril? Udah ruh Jibril, malakut alamnya. Alam malaikat, alam ruh gitu ya. Nah, makanya Iya. dikasih warna merah. Yang aman mah wallahu alam dan jangan dibayangkan dialognya Allah dengan Nabi Muhammad itu seperti saya dengan Pak Tugiono begini. Kalau gitu mah wujud atau makhluk. Ya, ya. Dalam sirik jadinya. Ya, bahaya kan. Bahayanya. Nah, itu setidaknya itu. Terus gimana? Ya sudah pokoknya jangan dibayangkan ada huruf, jangan apa kan Allah mah bukan makhluk. Pokoknya Allah ada aja udah, Ya. ya. Baik. Nah, sekarang apa hasil Isra Mi'raj? Hasil Isra Mi'raj tentu adalah perintah sholat fardu 5 kali sehari. Dalam sholat ada bacaan Fatihah. Ya, nah, berarti apa? Kita surat Al-Fatihah. Mana Iyyaka dulu? na'budu wa Yang tadi iyyaka Ustaz, nasta'in. yang tadi Ustaz foto dulu Ustaz. Oh iya iya, iya. Yang penting hasil Isra Mi'raj. Udah. Silakan Ini Ustaz. makanya saya tulis A ini. Berarti apa? Ada yang lain. Nah, yang lain itu hadis. Nabi menceritakan bla 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 bahwa nanti ada itu mah apa? Bagian dari hasil Isra Mi'raj. Tapi itu ada terdokumentasikannya di hadis yang sahih. Ya. Nah, itu nanti ada. Yang lain lah itu yang fokusnya sekarang kita sholat. Apa sholat? Ada bacaan Al-Fatihah, rukun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini aja udah iyyaka hanya kepada engkau. Engkau itu satu. Anggap aja sekarang satu gitu ya. Padahal Allah kan nggak berbilang. Ya, Allah. Allah yang mana? Yang tercantum pada ayat 1 sampai 4. Ya, dialog lang. Nah, jadi dialog kita itu kan dialog dengan Allah. Iya. Apakah dialognya itu seperti saya Pak Sugiono? Kalau begitu mah itu makhluk. Enggak. Terus gimana bayanginnya Ustaz? Nah, makanya jangan dibayangkan. Pokoknya ya sudah kita. Nah, itu mah nanti harus di alam apa? Ada kolbu, ada apa? Ada sirnya kolbu katanya gitu kalau kata Kiai. Jadi ini di hati yang lubuk hati yang paling dalam, nura paling dalam pokoknya. Saya juga lagi proses ini Pak Tugan. Iya. Karena apa? Nggak bisa dilihat, nggak bisa Iya. dipegang, nggak bisa dirasakan. Ya Dan katanya jangan kita pada dibayangkan waktu sholat, dialognya. Hah? waktu sholat itu kan kita mi'raj katanya Ustaz. Kita Itu sholat memang bukan hadis. Hmm. As-sholatu mi'rajul mu'min itu ternyata bukan hadis. Sholat itu mi'rajnya. Itu hal lagi mengilustrasikan. Oh, ilustrasi. Ya, tetapi apa? Ya, kita memang seakan-akan sedang berdialog. Seakan-akan. Akan-akan. Karena kalau berdialog dengan manusia, oke orangnya ada di hadapan. Itu akan makhluk tapi. Nah Allah, wallahu alam. Yang jelas rasakan atau pahami
bahwa ketika kita baca Fatihah, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Tapi jangan dibayangkan dialognya seperti dialog sesama manusia, makhluk. Sekarang dialog, bisa nggak dialog sama malaikat? Nggak bisa kan? Mana malaikat wujudnya? Nggak bisa. Jadi kalau saya sering bayangin itu, dia maha mengetahui apa yang di dalam hati kita, Ustaz kan? Nah, justru itu yang penting ketika kita bersitan hati aja. Misalnya ketika kita tanpa dibimbing, misalnya di hati aja. Coba sama-sama kita baca tapi di hati aja. Iya, Hmm. betul. Bisa, Keluar nggak ucapannya? Kan nggak keluar. nggak keluar. Nggak. Nah, cukup di hati aja, itu Allah sudah tahu. Udah tahu. Ada suara, ada tulisan nggak? Iya karena buru di hati nih. Ininya ditutup nih lidahnya. Nah, batin tapi udah bisa baca, bisa Nah, baca. itu di paling dalam lagi gitu. Ini. Jadi walaupun baru bersitan, tanpa lidah, tanpa lisan, Allah sudah maha mengetahui. Iya, Cara iya. mengetahuinya Allah gimana? Itu mah bukan wilayah kita, itu masuk ke zat Betul. Allah. Merah itu sudah wilayah merah. Jadi itu menambahkan rasa takut, Ustaz. Di dalam hati kita aja udah gitu. Merasa dilihat oleh Allah, ihsan tuh. Iya, Merasa bahwa Allah itu tahu apa yang kita iya, bersitkan. iya. Bahkan di Tuh. dalam batin kita yang kita Bahkan pikirkan, lidah ngomong, hati bersit, Allah tahu. Allah tahu, ya itu. Coba gimana caranya Allah tahu? Kan wilayah bukan wilayah manusia. Maha besarannya lah, subhanallah aja. Manusia miliaran sedunia. So gimana ngeceknya kalau pakai fisik? Setiap orang ya Ustaz ya. Harus pakai alat, Ya. harus ada monitor. Makanya ini Belum masuk. lagi binatang ternak. Belum lah, Masya Allah. Dari sini bahwa yakin bahwa sebetulnya nggak usah diomongin juga misalnya. Coba kalau iya karena bodoh kan lidah, Ya. memang harus dibaca. Tapi harus hati sir ini Hati-hati. iya karena bodoh harus Hati-hati. dibaca. Ya itu yang itu menjadikan husuk kan ke situ, Ustaz. Ke situ. Menjadikan husuk. Nah itu Ma'rifat mah Allah. wilayah marifat. Ini sudah bahasanya marifat. Kalau kiai ngebahasanya ada apa al-hikam dan segala macam. Iya, iya. Bahasan tentang ruh gitu. Nah jadi intinya pahami Al-Fatihah. Ya. Iya karena bodoh, iya karena stain. Ini intinya. Ya, dialog teh jangan seperti saya ngomong begini. Kalau itu makhluk atau kalau ngomong gini mah. Ini mah dari sir, dari lubuk hati yang paling dalam. Tanpa diucapin juga. Allah udah tahu. Iya, Allah tahu. Ya. Nah ini dialog. Ya. Panjang ya isu miraj bahasanya. Mirajnya Iya. gimana? Ya miraj memang nggak akan bisa tergarap. Ini harus forum khusus kalau miraj dan harus oleh guru gitu ya. Guru maksudnya guru yang ahli ma'rifat. Kalau saya mah ini pengantar ya. Baik. Nah intinya apa? Iya karena bodoh ini hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Ini kan dialog Yang secara. tadi betul dulu, Pak. Oh boleh. Yang Nah secara ilmu nahu ini kan K itu dialog. Nah bodoh juga dialog. ya. Iya. Nah, cuman dialognya jangan dibayangkan dialog lisan dohir itu makhluk kalau gitu. Hmm. Gimana tuh? Ya sudah disir aja di hati, nggak usah diomongin tapi ada di hati. Iya. Nah, di hati yang paling dalam. Allah tahu itu. Tapi kata orang sholat harus pakai bukan kata orang, maksudnya harus diucapkan dikit gitu. Nah, memang kalau rukun, maksudnya salat itu harus dibaca. Memang lidah Ya. harus mengucapkan. Tapi Ya. maksudnya jangan hanya lidah baca iya karena bodoh hatinya ke Hatinya pasar. Hati nggak nyambung. Iya. Benar. Itu the problem one-nya Ustaz ya. Benar. Lidahnya iya karena Sinergi bodoh. antara hati dan ucapan. Hatinya, sirnya yang paling dalam itu juga iya karena bodoh. Itulah ihsan. Ini jelas harus diucapkan. Pelan-pelan, jangan sampai mengganggu kiri kanan ya kalau lagi jamaah. Iya. Nah, tapi maksud saya bahwa ini perlu tentang Isra Miraj itu bahasan hakikat ya. Iya, benar. Itulah. Nah, ini jadi intinya Fatihah, hakikat dan ini juga dialog ya. Ya karena bodoh dialog, ini dipercepat aja dialog dan idina juga dialog ya. Nah, jadi intinya Fatihah aja. Isra Miraj udah Fatihah. Sholat kan, sholat Fatihah. Rukun sholat ya. Baik, kita lewat dari dulu ini. Dialog juga ini idina itu. Dialog ya. Nah, dialog ini. Dialog ya. Nah, baik. Sekarang hikmah, langsung ke hikmah. Kan amat poin. Waduh, ini masih keburu nggak nih? Kalau enggak minggu depan aja Ustaz. Minggu depan aja. Iya, Iya. Baik. soalnya ini Ya, biar. perlu pemahaman dan pendalaman. Baik. Berarti nanti kita ulang dari sini ya. Nah, Iya. kita ulang dari Al-Fatihah esensi aja. Al-Fatihah ya. Iya, Al-Fatihah. Iya. Baik. Jadi sekarang baru latar belakang Nabi sebelum hijrah. Proses hijrahnya tadi Isra Miraj ya.
Isra Ya. sebelum Isra Mi'raj, Isronya fisik, Mi'rajnya wallahu alam, udah gitu amannya. Ya. Dan Iya, jangan iya. dibayangkan Mi'raj itu seperti saya sekarang ngobrol sama Pak Tugiono. Jangan, itu mah Ya. makhluk. Ya. Ya. Nah, kemudian hasilnya apa? Sholat. Nah, Di dalam salat. sholat ada Al-Fatihah. Baru nanti Ya. hikmahnya. Masih panjang ternyata. Memang kalau Isra Mi'raj begini ininya ya. Jadi harus Ya. hati-hati, terutama pada mi'rajnya. Ya, Mi'rajnya. baik. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya alamin. Allah. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman tentang makna ini mi'raj yang sesungguhnya ya. Amin. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita, melancarkan segala Amin. urusan kita, Amin. Ya dan Rabbal mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya Amin ya Rabbal Rabbal alamin. Kita tunda dengan doa para majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika rabbana wa asyhadu an bihamdika la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.